Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini. Apa kabar semuanya teman-teman? Selamat datang di channelku ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman agar saya bisa merubahnya ke depan, oke? Teman-teman, di sini bacaan kita umum ya, general reading, energinya itu vice versa. Terbolak-balik ya, maju mundur sebelum atau sesudah terjadi. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak resonate, teman-teman bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini, atau teman-teman jadikan hiburan juga nggak apa-apa. Oke? Di sini juga ingin saya sampaikan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku, yang udah subscribe, like, comment, and share di videoku. Berkat teman-temanku semua, subscriber kita udah tembus 14.000 ya. Mudah-mudahan bisa tembus 20.000 ya. Amin. Terima kasih teman-teman. Yuk kita lanjut. Seseorang yang kalian pikirkan, ya, perasaan dia yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Oke? Kita langsung ya. Di sini ada gambaran ya, karma ya, pembalasan ya. Saat ini perasaan si dia terhadap kamu, dia merasakan hukum karma ya. Oke. Kenapa dia sampai merasakan seperti itu? Biasanya orang yang udah lama nggak jumpa, ya, dia merasa dihantui dengan kerinduan atau apa, ya teman-teman. Atau ini gambaran orang yang memutuskan kamu ya, baru saat ini dia sadar. Dia merasakan hukum karma. Kenapa? Dia baru sadar loh, ternyata selama ini dia salah gitu, ya. Ternyata selama ini dia menyia-nyiakan seseorang. Terkadang gitu teman-teman, manusia atau orang ya baru akan sadar ya, dia setelah kehilangan hal yang berharga. Kalau belum yang hilangnya berharga kali ya, yang nggak penting-penting amat menurut dia gitu ya, dia nggak akan sadar, dia nggak akan berubah gitu ya. Maka itu banyak cerita mantan itu nangis-nangis minta balik ya, mantan minta balikan, itu banyak cerita. Kenapa? Karena dia baru sadar ya. Oh, ternyata selama ini aku telah menyia-nyiakan dia. Oh, ternyata aku cari yang baru tidak seperti yang ini, tidak seperti dia yang dulu ya. Jadi itu teman-teman ya. Manusia itu terkadang pengennya itu kan, pengen yang muda, pengen yang cantik. Kalau kendaraan pengen yang baru, tanpa dia sadari sebenarnya dia sudah nyaman dengan yang dia miliki sekarang gitu ya. Tapi karena keinginan ya, keinginan yang tidak pernah puas ya, dan ada kesempatan dan ada yang mau gitu ya, dia lakukan. Nah itulah teman-teman, udah pernah terjadi baru dia sadar. Oh, ternyata tidak seenak yang kubayangkan. Oh, ternyata tidak seindah yang kubayangkan gitu loh. Ya. Nah, jadinya putus komunikasi ini bisa untuk yang mantan ya, bisa untuk orang yang lama nggak jumpa. Jadi di sini dia dihantui oleh rasa bersalah, teman-teman. Dia dihantui oleh rasa penyesalan ya. Terkadang itu ya teman-teman, maka ada pepatah nasi udah menjadi bubur, udah nggak bisa diapa-apain ya. Ya ngapain baru sekarang sadarnya, dulu kemana aja gitu ya. Dan kita teman-teman, yang orang yang sudah dikhianati, orang yang disia-siakan ya, apakah kita bisa berubah seperti dulu lagi gitu? Karena kita akan mikir dong, ya kan? Dulu aja aku disia-siain, memang apa jaminannya kalau dia nggak bakal ninggalin aku? Belum tentu. Ya, nah jadi itu teman-teman ya. Jadi ini gambaran pertama, ada perasaan bersalah dari hukum karma ya. Di sini teman-teman, gambaran dia ya, ada gambaran kesuksesan ya. Mungkin dia lagi berlebih ya, ada gambaran apa ya, sukses, tapi dia merasa hampa. Kalau kita balik lagi ke kartu pertama, dia merasa hampa, dia merasa kosong, dia merasa dirinya kayak ada yang kurang. Apa sih yang kurang katanya?
Apa sih yang nggak nyaman di hatiku ini? Itu tadi teman-teman, ada rasa bersalah, ada rasa penyesalan, ya. Sehingga apa? Membuat dia nggak nyaman, nggak selera gitu, ya. Makan nggak nyaman, tidur nggak nyaman, ya. Mau jalan ke sini rasanya nggak ada apa-apanya, ada uang tapi ya nggak nyaman gitu, ya. Jadi percuma. Banyak uang, banyak ini, tapi kalau hatinya nggak bahagia buat apa, ya kan? Dibilang banyak uang, tapi hatinya penuh berkecamuk buat apa, teman-teman? Ya, jadi inilah masuk ke judgment tadi, karma. Jadi dia berpikir, oh inilah pembalasannya, oh inilah balasan untukku. Baru dia sadar, baru dia merasakan, oke? Di sini juga ada ya, teman-teman, perasaan si dia. Apa ini? Ya kan? Di sini adalah gambaran tidak sabar, teman-teman. Tidak sabar, terburu-buru. Itu tadi, teman-teman. Ya. Kalau sebenarnya dia sabar, dia bersyukur dengan apa yang dia miliki, ya mungkin tidak seperti ini ceritanya. Mungkin kalian akan bahagia dengan uang yang berlimpah, ya, dengan kisah yang indah gitu ya. Tapi ini jalannya dia yang memilih gitu. Dia yang memilih. Ya. Jadi inilah dia gambaran perasaan si dia yang jauh dari dirimu atau udah lama nggak komunikasi. Ya. Ini orang yang merasakan ini tadi, itu tadi. Ya, udah lama nggak jumpa, mungkin mantan, ya, baru ada rasa penyesalan mungkin ya. Baru merasa, aduh nyesel banget nih. Nah, ternyata yang baru ini tidak seperti dia, tidak se-care seperti dia, tidak sepeduli seperti dia gitu. Itu tadi, kita manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Mungkin kamu nggak menang di cantik atau ganteng, tapi kamu orangnya setia, ya. Nah, dulu mungkin kamu susah. Saat ini, saat dia sudah mencapakkan kamu, mungkin udah jauh banget berubah. Kamu lebih mapan, kamu lebih sukses, ya. Jadi pikiran kita ngapain lagi? Yang dulu pernah dikhianati, kenapa harus bertahan dengan orang seperti ini? Kenapa mau balik? Nah, itu tadi teman-teman. Ya, yang namanya nasi udah menjadi bubur. Ya, jadi dia merasakan ini kayak hukum karma. Jadi dia merasa ini kayak pembalasan buat dia. Oh, ini salah aku. Oh, ini karena dulu aku kemarin banyak bermain-main gitu. Banyak ininya, banyak maunya gitu. Jadinya ini dia baru merasakan saat ini, baru dia rasakan. Ya. Nih. Di sini ada gambaran. Ini dia. Saat ini teman-teman, dia merasa protektif. Ini dia. Jadinya dia lebih kayak apa ya? Saat ini kalau kita lihat, dia ini lebih peduli gitu dengan pasangannya yang baru pun, biarpun enggak bahagia, ya, dia nggak peduli gitu, ya. Balasan buat dia, saat dia dulu sama kamu dia cuek, saat dia udah dapat yang baru dia didapatkan sama Tuhan yang cuek juga. Itu tadi, ini termasuk hukum karma yang berat juga gitu loh, ya. Dia baru merasakan ingin melindungi, tidak ingin sia-siakan lagi. Tapi tadi teman-teman udah berbeda ceritanya. Dia itu pengennya kamu, ya. Dia pengennya ingin ngulang waktu, tapi kan nggak mungkin, udah terjadi, nggak mungkin dia ulang waktunya. Itu tadi teman-teman, itu yang dia sesalkan ya. Jadi di hatinya itu kayak momok gitu, ya, yang membuat dia nggak nyaman gitu, ya. Jadi membuat dia kayak hampa gitu, ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke. Yuk kita lanjut. Di sini ada gambaran juga ya. Di sini baru dia muncul sifat setianya, loyal ya. Di sini itu tadi ya, terlambat ya. Baru setia saat udah mencampakkan orang, baru setia saat udah selingkuh, ya kan? Itu tadi. Kalau ditanya, aku dulu nyesel nih, aku dirasuki setan gini-gini ya. Setan yang dia salahkan.
sebenarnya itu salah dia sendiri, ya kan? Karena kemauan dia. Manusia ini bisa memilih, teman-teman, mau memilih yang baik atau yang buruk, mau menjadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Jadi nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Inilah yang ingin dia rubah, tapi dia merasa kayak ada yang hampa di hidupnya, karena dia udah kehilangan orang yang berharga di dalam hidup dia. Jadi dia merasa tidak seperti dulu lagi kisahnya, ya. Berikutnya juga ada gambaran apa ya? Di sini ya, andai-andai ya, dia berandai-andai gitu ya. Jadi dia kayak merenung, coba ya dulu kalau aku masih sama dia, tentu aku nggak kayak gini ya. Coba ya kalau dulu aku setia ya. Coba dulu aku nggak ikutin kata temanku. Coba aku dulu kayak gini, coba aku dulu, coba. Jadi dia berpikiran coba ya gitu ya. Itu tadi teman-teman, dia hanya bisa menyesali waktunya. Dia hanya bisa menyesali apa yang telah dia perbuat. Baru jadi sesalan buat dia. Baru dia merasa kayak, kenapa ya aku buat kayak gini, kenapa ya gitu. Inilah teman-teman perasaan dia. Inilah dia yang udah lama nggak komunikasi yang terjadi sama dia ya. Dia dihantui hukum karma, dia merasa kosong, banyak uang, banyak harta, ada ini ada itu, tapi merasa nggak nyaman, merasa kayak ada yang kurang, merasa kayak ada yang intinya tidak yang sesuai dengan ekspektasi dia, tidak sesuai dengan keinginan dia ya. Yuk kita lanjut. Di sini juga ada gambaran ya, huru-hara ya, dengan banyak uang, dengan banyak ini itu segala macam tete bengeknya ya. Dia merasakan tidak nyaman di hidupnya, itu tidak nyaman, penuh huru-hara ya. Itulah teman-teman. Jadi kalau ini hukum karma lagi nih, selain dia menyesal, ada kehampaan, dia merasa dapat karma, banyak uang tapi tidak nyaman, banyak uang tapi penuh huru-hara, banyak uang tapi banyak masalah. Buat apa teman-teman? Mendingan kita nggak ada uang tapi hidup kita nyaman, tentram, ada pasangan yang setia. Jadi ngapain kita banyak uang, huru-hara sana sini, pikiran kita negatif thinking ya, hanya membuat kita pusing, membuat kita sakit hati. Inilah dia menjadi, barulah dia sekarang menjadi sesosok yang alim gitu, mencoba untuk bertaubat ya, mencoba untuk berubah. Nah jadi teman-teman, ini udah kelihatan ya ceritanya, kisahnya si orang yang udah lama nggak komunikasi. Ini sepertinya kisah mantan sih kalau saya lihat ya, orang yang pernah ada menjalin hubungan sama kamu ya, baru timbul penyesalan dia, kena hukum karma tadi, merasa tidak nyaman, merasa ada yang kurang, banyak harta tapi tidak cukup ya, merasa tidak ada yang kena di hatinya ya, tidak ada yang sesuai dengan ekspektasinya. Itulah yang dihadapi dia saat ini. Oke teman-teman, kita tutup dulu bacaan kita sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku. Salam dari saya Jimmy di sini. Bye.